Pernah ngerasain nggak sih, makin kesini, selama bulan puasa, yang ditahan itu bukan cuma haus dan lapar, tapi juga nahanin dompet biar nggak jebol. Coba bayangin, puasa baru jalan seminggu, tapi notifikasi grup WhatsApp udah penuh banget ngajakin bukber. Belum lagi, keranjang orang istri harus di check out, baju lebaran anak udah harus dibeli, plus begitu cek tiket buat mudik, harganya udah terbang ke langit. Ujung-ujungnya apa? Lebaran yang harusnya jadi perayaan malah berubah jadi beban keuangan bapak-bapak se-Indonesia. Ini yang kita bakal bahas bareng dengan aku Antoni. Welcome to Debat dan Dilema. Hari ini kita bakal kedatangan dua bapak-bapak ya dengan nasib yang sama, dengan isi dompet yang mirip-mirip. Miripnya di mana? Sama-sama lagi struggle ngatur duit menjelang lebaran. Tapi yang membedakan adalah cara survive-nya. Oke. Nah, yang pertama, ada tipikal bapak-bapak yang benar-benar ngirit buat ngatur duit sampai kadang ngos-ngosan sendiri. Itu ada Mas Gilang. Kita invite dulu Mas Gilang. Yuk, Mas. Dimari. Hai, Mas Gilang. Yuk, mari silakan duduk. Thank you. Ya, enjoy ya. Terus ada satu lagi Mas Gilang. Masih ada tipikal bapak-bapak yang biasanya suka nggak tegaan ketika ngadep keluarga. Untuk ngomong enggak sama keluarga itu berat, agak susah gitu ya. Nah, ada Mas Rio. Kita kenalan sama Mas Rio, silakan. Yuk, hai Mas, gimana kabar? Oke. Jadi, by the way, tadi opening statement-nya benar nggak sih? Satu, tipikal yang nggak tegaan nih Mas Rio. Satunya yang cenderung ngirit banget. Cocok sih, cocok. Cocok ya? Udah research. Jadi kita nggak salah research nih ya? Kalau saya sih enggak ya, kayak sering banget bilang enggak tuh ke anak-anak. Oh, pokoknya ke semuanya bilang enggak Kayak deh. salah nih tim research-nya nih. Oh gitu. Oke. Nah, mumpung dua-duanya udah pada di sini, kita langsung mulai ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ya ini kan edisi Ramadan ya. Bentar lagi THR, benar ya? Iya. Udah pada nungguin THR kan ya? Amin, mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan dapat. Harusnya kapan sih? Di minggu-minggu ini ya. Iya. Nah, THR itu uniknya datangnya suka kayak ambulan. Datangnya belakangan. Tapi di awal itu kita udah ngerasain sesaknya duluan. Nah, sesaknya itu udah banyak pengeluaran gitu ya. Nah, jadi buat cover jebakan-jebakan selama puasa ini, kira-kira pertanyaan pertama ke Mas Rio dulu deh. Mas Rio, pernah nggak sih selama bulan Ramadan itu ngalamin fase-fase di mana harus ngorek-ngorek rekening tabungan atau bahkan ngorek-ngorek dana darurat buat nutupin biaya-biaya sebelum lebaran? Iya. Jadi kalau kita ngomongin ngorek dana darurat, itu tahun kemarin. Berasa banget di tahun kemarin di mana kena layoff dan itu selama tidak ada penghasilan selama setahun. Jadi semua dana darurat dipakai buat survive aja. Oke. Dan masalahnya kan nggak dapet THR juga jadinya. Oh, penasaran. Jadi itu kejadian di tahun 2025 ya? Iya. Oh, kena layoff dan efeknya bukan cuma pada saat lebaran, tapi beberapa waktu sempat harus ngelewatin fase-fase Ya, pakai dana kurang darurat lebih terus. setahun. Kurang lebih setahun ya? Iya. Oke. Penasaran sedikit di situ. Kalau kemarin sebelum kejadian kena layoff, itu dana daruratnya sendiri udah masuk kategori yang proporsional. Mungkin kalau sering dengar kan harus berapa sih? 6 bulan, 12 bulan. Iya. Mas Rio ceritain dong kemarin udah sampai di tahap mana dan at the end makanya apakah benar-benar sampai habis atau gimana tuh Mas Rio? Iya, kemarin memang sudah sampai 6 bulan lebih dan untungnya masih dapat pesangon yang bisa ngebantu buat extend di 6 bulan berikutnya. Oke. Jadi memang ternyata udah ada 6 bulan dan dapat extend, dapat nafas tambahan Iya, di 6 dari bulan pesangon. berikutnya ya. Oke. Sampai akhirnya kepakai semua. Kepake 80%. Pakai 80%. Iya. I Ya see. lumayan. I see. Nah, sempat ngalamin fase-fase yang demikian, kira-kira penasaran gimana sih ngatasinya? Apakah selama ngelewatin dana darurat, kita banyak pakai dana darurat, pengaruh nggak sih sama lifestyle yang jadi tiba-tiba super hemat atau tiba-tiba semua ada yang harus direm? Termasuk pada saat lebarannya sendiri Iya. deh. Yang paling berasa tuh kalau kita misalkan anak mau ke Alfamart atau Indomart, ke Mart ya misalkan Minimart. Itu kalau dulu mau belanja apapun ya kita beliin. Nah sekarang kita udah punya tujuan mau beli apa ke sana, jadi kita rem dulu.
cuman fokus sama apa yang mau kita beli. Nah itu lumayan berasa juga sih kayaknya kok gue nggak mampu ya buat ngasih anak apa yang dipengen Ya, gitu. itu secara emosional kita apalagi sebagai kepala keluarga itu Dilema impact ya. banget ya, dilema banget ya. Berasa banget sih jadi kayak kok gini gitu. Tapi kalau boleh motong ya, itu caranya kita dijelasin ke si anak tuh gimana? Gitu. Oh. Kalau ini nggak dibeli dulu lah gitu. Kalau untungnya anak ngerti ya, karena kan bapaknya di rumah terus tiduran. Jadi Oh gitu ya. iya, Anaknya jadi ngerti dengan Iya. sendirinya. bapaknya nggak kerja nih tidur mulu gitu kan. Oh ya jadi Oke. tidak ada pemasukan. Ya lumayan mudah memahaminya. Nah, dalam konteks lebaran sendiri, pada saat itu akhirnya juga yang biasa kan mungkin, benar nggak nih, cenderung kan persiapannya beli baju lebaran, mungkin buat beli ya something, hal-hal yang baru. Akhirnya pada saat itu juga harus ngerem, dan keluarga gimana so far pada waktu itu, Mas Rio? Alhamdulillahnya support semuanya. Jadi memang semuanya sudah diposkan, sudah diatur dan masih bisa survive di Ramadan. Kalau nggak salah di tahun kemarin itu di Maret ya. Maret April. Jadi di April masih aman lah. Oh, oke. Ya mungkin yang tadi karena setahun, jadi di akhir bulan di akhir tahun itu yang agak sulit. Oh, oke. Challenge-nya di situ Challenge-nya ya, di situ karena masih awal-awal. masih awal-awal. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke Mas Gilang, kalau tahun ini gimana? Tahun ini udah lebih better kan? Tapi masih tetap nggak sih ternyata harus ngorek-ngorek sedikit rekening tabungan di tahun ini? Tahun ini enggak, tapi kayaknya untuk tadi kan bahasan THR, kayaknya THR bakal kita coba rem deh. Oh, oke. Kita nggak tahu kan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Iya, karena semuanya banyak ketidakpastian Iya. gitu ya. Jadi lebih baik kita manage dulu dari awal. Iya. Oke, cerita menarik dari Mas Rio. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang mirip, yang serupa ke Mas Gilang. Pernah ngalamin fase yang sama? Atau bahkan kalau tadi kan ceritanya Mas Rio, itu kebetulan ngorek dana darurat, rekening tabungan. Atau jangan-jangan pernah nggak punya pengalaman sampai ngorek pakai pinjaman, pay letter, atau kartu kredit gitu-gitu? Kalau Mas Gilang gimana? Oke, kalau pakai pinjaman sih sebenarnya belum ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai ke sana gitu, apalagi pay letter. Cuman pakai dana darurat ya. Jadi kondisinya kurang lebih 2 tahun yang lalu kurang lebih sama. Jadi awal-awal Ramadan itu kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki anak kedua. Oke. Jadi baru lahir anak kedua di awal Ramadan. Biasa kalau anak baru lahir kan ada pengeluaran kayak akikah segala macam ya. Akhirnya pos-pos THR kita utamain ke situ dulu. Ya. Jadinya agak ngerem tuh dananya di situ. Termasuk juga pakai dana darurat juga akhirnya. Oh, oke. Jadi, tapi kebutuhannya ternyata beda. Ternyata pada waktu itu dapat berkat, gitu ya, lahir anak kedua. Pos yang alokasinya udah buat THR dan Lebaran, akhirnya harus pindah ke situ dulu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Gilang, karena posnya udah kepake, kemarin Lebarannya gimana tuh pada waktu itu? Lebarannya mungkin tadinya kita bisa mengikuti, akhirnya lebih direm. Jadi yang standar-standar aja, yang penting makna lebarannya nggak hilang gitu. Oke, makna lebaran dalam arti kumpul sama family, sama keluarga, itu tetap ya. Tapi penasaran karena ada yang direm, apalagi kan itu kan berarti kita harus manage dulu dengan lebih baik. Contoh konkret ngeremnya itu gimana sih? Apakah ada barang-barang yang biasa tiap tahun beli, pada akhirnya jadi nggak beli, atau disubstitut, dicari barang pengganti yang gitu-gitu? Ya, Mas? lebih ke ngerem yang biasanya dibeli jadi enggak sih. Misalnya kayak baju mungkin buat satu keluarga selama 3 hari, baju baru ini kayaknya 2 hari aja cukup gitu baju keluarganya. Terus sama kayak pos-pos lain, semisal tadinya tuh lebaran kita lebih banyak bukber. Oh, bukber. Bukber sebelum lebaran ya, sebelum lebaran banyak bukber. Ada alokasi dana THR ke sana, sekarang jadi yaudah kita pilih-pilih aja bukbernya gitu, yang deket-deket aja gitu. Ya. Nggak semua diladenin Nggak ya. semua diladenin. Betul. Akhirnya ke situ gitu. Oke. Jadi, nah ini pengen dapat gambaran dari Mas Gilang sama Mas Rio. Rata-rata yang membedakan kalau sama Lebaran, menjelang Lebaran ya, kira-kira pengeluaran ekstra dibanding bulan-bulan sebelumnya itu apa sih? Tadi salah satunya di spill nih, bukber. Terus ada lagi nggak? Sama-sama boleh nih.
Ya bukber lumayan sih. Bukber lumayan. Iya, satu orang, Jajan takjil. satu acara bukber tuh bisa 150, 200 Dikali kalau kita udah ada keluarga. anak istri itu kan, udah Iya. dikali jumlah keluarga yang ditanggung gitu kan, itu lumayan di situ. Jadi lebih banyak lagi ya Lebih makanya. banyak, heeh. Oke. Ya selain itu tadi ada ya takjil, sahur, juga, persiapan, dan biasanya juga harga-harga sembako juga naik di Naik. ya menjelang Iya. Idul Fitri. Itu ada Nggak tahu tuh kenapa. istilah keuangannya kalau di inflasi itu ada yang namanya demand pull and cost push. Jadi kalau yang lebaran itu karena demand-nya tinggi, makanya cenderung jadi naik ya. Benar ya, dan memang Iya. proven ya. Betul. Iya. Oke, menarik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya berarti gini, itu kan cerita pengalaman pada saat menjelang lebaran. Nah, tapi once ketika THR udah cair ya, biasanya ketika THR udah cair, itu kan udah kebayang nih, alokasinya harus kemana-kemana aja ya, gitu kan. Nah, pertanyaannya ke Mas Rio dulu, oke. Jadi, ya kita tahu THR kan itu bonus 1 tahun sekali, gitu ya. Nah, biasanya alokasi terbesar dari THR, apalagi tipikal Mas Rio nih tadi, tipikal yang nggak enakan, ya sama keluarga, ya. Ada tuntutan nggak sih harus ngasih amplop buat keponakan, buat sepupu, atau bawa hampers? Apalagi kan biasa kalau kumpul keluarga, kita pengen lebih kelihatan berhasil di depan keluarga. Ceritain dong gimana tuh Mas Rio? Iya, jadi memang selalu ada tuh kita siapin pos-posnya. Pos-posnya yang pertama untuk keluarga, ngasih angpau buat anak-anak gitu, buat anak ponakan-ponakan, saudara-saudara, dan juga yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu kita sisihkan. Lalu biasa di dekat rumah kan di lingkungan suka ada satpam yang ngebantu, iya, dan juga kayak tukang sampah dan lain-lain. Itu juga biasanya kita alokasikan ke sana. ya. Dan juga biasanya selain itu juga ada yang tadi kayak Mas Gilang beli baju. Ya. Kalau saya bilang enggak, bisa jadi saya nggak tidur di rumah tuh. Oh, nggak boleh ya. Nggak dikasih masuk tuh. Iya, Kalau tuh. udah tahu terima THR malah nggak dibelanjain Bisa gitu ya. bisa jadi saya nggak sahur, Ya, nggak buka. ini pada setuju nih penontonnya nih, benar nggak ya? Benar ya? Oke. Jadi memang ada hal-hal yang di luar kontrol saya, tapi dikontrol sama makhluk lain di rumah. Makhluk lain di rumah. Iya. Menteri Keuangan di rumah Menteri ya? Keuangan yang punya kuasa lebih. Oke, menarik. Nah, boleh ngebocorin ketika terima THR, biasa anggaran paling gede, tadi sebenarnya udah disebutin, itu buat kasih angpau, kasih amplop, ya bukan cuma keluarga, tapi kalau cerita Mas Rio juga buat Ya, orang lingkungan, sekitar, ya. lingkungan, terus juga ada belanja. Kalau dalam persentase, itu spendingnya berapa persen dan berapa persen sih kira-kira aja? Kira-kiranya sih kalau untuk keluarga 20 sampai 25, lingkungan itu nggak nyampe 15% karena dikit. Tapi yang paling banyak biasanya di kebutuhan yang lain, tersier ya, yang kayak baju, terus mungkin mukena atau apapun yang berhubungan sama hal-hal yang baru yang mungkin tidak penting, tapi kadang suka dibeli oleh orang rumah. Oh ya kadang, iya Malah karena biasa udah nunggu tuh keranjang belanjanya udah minta dicek Iya, out gitu ya. betul. Nah itu yang mungkin bisa 30 sampai 35, yang itu lumayan kan. Oke, nah sebelum kita ke Mas Gilang, satu lagi. Tadi udah ada persentasenya tuh, rata-rata 20%, 15% yang buat spending budget 30% lebih. Ceritain dong kira-kira pada akhirnya THR tetap masih ada sisa atau ternyata habis-habis aja nih kalau Mas Rio? Untuk yang sekarang belum tahu, tapi kita mau usahain untuk tahun ini mau lebih strict, mau lebih ketat, mau coba sisihkan mungkin 30 sampai 20% atau 30% targetnya buat ditabung. Oke, jadi itu target di tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu suka boros, suka habis. Jadi sebisa mungkin dicoba diirit. Jadi dari awal udah jauh lebih sadar untuk dialokasikan gitu ya. Oke, menarik. Nah, kalau Mas Gilang kira-kira gimana? Sama nggak sih kayak Mas Rio? Bisa nggak cenderung untuk... Karena kita tahu selama Lebaran, Ramadan, ternyata memang ada beberapa item yang emang kayaknya udah jadi kebiasaan harus beli yang baru. Mas Gilang tipikalnya bisa nggak sih ngomong enggak sama keluarga? Termasuk sama kayak Rio sih, agak susah. Kalau Agak susah itu susah banget maksudnya. Jadi ini cerita ya, cerita kan istri nonton ya. Cocok ya. Nonton. Relate sama bapak-bapak se-Indonesia, ceritanya begini juga ya. Betul. Oke. Kenapa tuh susah buat bilang enggak ya?
Ya karena baik lagi ya, karena udah kebiasaan juga, kebiasaan Lebaran. Kalau nggak ikutin kebiasaan kayak ada yang kurang juga gitu kan. Kayak misalnya kita biasa ngasih ke keluarga, kalau tiba-tiba nggak ngasih kan kayak ada yang kurang gitu kan. Udah jadi tradisi Karena ya. udah jadi tradisi, betul. betul. Oke. Dan juga kayak hal-hal lain gitu kan yang sifatnya tersier mungkin masih bisa, tapi ya balik lagi tergantung kayak tadi Rio bilang makhluk Iya. lain di rumah ya. Ya, yang punya kuasa lebih Yang punya tadi ya. kuasa Lebih gitu kan. Nah, itu yang agak susah gitu buat nggak dulu gitu. Oke. Kalau tadi kan nanya sama Mas Rio, itu dari sisi persentase alokasi duitnya. Kalau sekarang kita nanya dari sisi buat makhluknya nih. Makhluk yang mana yang kira-kira paling banyak menghabiskan budget? Ya, apakah itu buat anak? By the way, Mas Gilang, anak ada dua ya, anak dua, istri Ya satu. satu ya. Satu ada kamera satu. Oke. Nah, kira-kira makhluk yang mana yang paling banyak menghabiskan anggaran, apalagi kalau udah terima THR nih? Betul. Sebenarnya karena udah punya anak ya. Ya. Lebih ke anak. Nah, Tetap ke anak ya. Betul. Ya. Sama mungkin nggak tahu ya kalau di luar anggota keluarga yang kebutuhan tersier kayak biasanya tiap tahun itu ada renovasi rumah ya, cat-cat atau apa gitu. Itu di luar tempat itu kan. Oh iya. Tapi kadang tuh kalau Lebaran kalau kita kesannya rumahnya nggak baru, nggak bersih. Baru itu tuh artinya bahkan sesimpel kayak kita cat baru aja gitu, ya, atau dibersihin. Ya, betul. Dibersihin itu kayak kurang gitu. Nah itu ternyata lumayan juga posnya di situ. Oh, oke. Jadi kalau kita ke rumah Mas Gilang tiap tahun catnya ganti baru terus. Berubah terus. Betul. Soalnya kan lumayan ya buat stories ya. Iya. Jadi cat Ganti lagi tahun tiap ini tahun warna apa gitu. nih nanti Mas nih? Ini lagi trennya apa ya? Oh, cari dulu ya. Iya, cari dulu ya. Tapi tadi setuju juga sama Mas Gilang karena Ya. untuk anak tersier baju misalkan Ya. celana dengan harga yang punya dewasa lebih mahal punya anak. Betul. Padahal lebih kecil. Jadi kayak celana anak bisa jadi 200, 300. Ya. Kan yang dewasa bisa jadi 70.000, 80.000. Betul. Ya nggak tahu kenapa. Jadi memang banyak posnya sama juga buat anak-anak lebih. Karena memang barangnya lebih mahal. Barangnya lebih mahal. Iya, Selain karena anak-anak. bapak-bapak nerima juga kali ya. Baju yang murah juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, kita nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Yang penting nyaman dipakai Mending ya. nyaman dipakai, masih seragam, udah. Oke. Berarti tapi menariknya itu memang udah ada jadi tradisi bahwa kita juga memang selain ngasih ke family, ke keluarga atau lingkungan, tapi juga pengen ada satu yang baru, refreshment, contohnya ya renovasi rumah atau sesimpel ganti warna cat supaya ada peremajaan, ada hal yang baru. Ya, mungkin mau nambahin sedikit tadi kan karena kita menerima tamu, kalau Mas Gilang tadi fokus di perbaiki rumah ya. Ya. Mungkin kalau dari saya budgetnya juga ada di makanan. Betul. Jadi kalau di acara Idul Fitri semuanya datang ke rumah, misalkan kita kan pasti menyiapkan makanan, Makanan, kue-kue, ya. minuman segala macam, itu juga cost-nya tidak sedikit. Oh iya, makanan, kue-kue kering, terus belum lagi ketika ada beratnya. tamu datang, Iya, makanan beratnya. makanan berat, ya. Dan yang wajib ada tuh biasa apa sih? Ketupat, lontong, Rendang di Eropa udah rendang, dan daging Oke. mahal. Iya, itu wajib ada ya. Iya. Oke. Nah, sedikit nambahin pertanyaan satu lagi. Biasanya ketika manage pengeluaran buat THR, pasca terima THR, biasanya itu Mas Rio dan Mas Gilang, bapak-bapak yang menentukan sendiri, atau ada request dari pasangan di rumah, harus beli ini. Yang lebih dominan untuk ngaturnya siapa sih? Tergantung bagian apanya ya. Kalau kayak makanan, tadi penerimaan segala macam, atau baju juga, biasanya kita terima-terima aja. Oke. Karena sama seperti Mas Gilang, kita pakai yang murah pun it's okay gitu, nggak ada masalah. Iya. Tapi memang beberapa yang biasanya ide-ide kayak yang keluar itu kayak kita seragam pakai ini. Itu kan bukan dari kita ya. Oh, oke. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa diatur sama istri di Istri, rumah. gitu. Dan anak-anak, dan juga kalau misalkan kita mau nyiapin makanan apa aja nih kalau buka buat orang datang gitu. Ya itu makanannya juga kan kita perlu siapin, dan mungkin dari pembelinya sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Betul. Mas Gilang gimana? Sama juga? Kurang lebih sama. Jadi karena yang lebih paham mungkin ya istri di situ, karena yang tahu harga makanan dan yang belanja juga istri gitu. Yes. Mungkin yang bisa
saya bantu diskusin ke istri itu mungkin yang lebih ke renovasi rumah gitu kan. Oke. Karena mungkin Karena kayak beli itu lebih cat. teknikal juga ya. Betul. Jadi istri kalau untuk urusan renovasi rumah menyerahkan ke suaminya gitu. Oke, menarik, betul. Nah, kenapa aku nanya begini? Karena yang jadi pertanyaan itu adalah kadang kan kita susah untuk bilang enggak. Ya, memang buat keluarga, kapan lagi kan? Apalagi perayaan tradisi setahun sekali. Betul. Cenderung susah buat bilang enggak. Tapi yang dikhawatirkan kalau nanti udah lewat nih hari raya, ya, udah mulai balik ke normal lagi, ya. Yang dikhawatirkan notif-notif itu mulai bermunculan, apalagi biasanya notif tagihan, kartu kredit, betul. ya, pengeluaran yang kemarin kita spending tiba-tiba muncul. Nah, kira-kira waktunya buat kita nge-review lagi. Selama ini pengeluaran yang terjadi itu terjadinya karena memang benar-benar butuh atau jangan-jangan cuma karena nggak enakan doang, ya kan? Dan yang jadi pertanyaan, kalau udah begitu, pernah nggak sih ngalamin fase setelah Lebaran, ya, mulai recover dan akhirnya harus jalanin siklus ya, sedikit gali lubang, tutup lubang untuk bisa recover ke normal lagi. Ada yang pernah ngalamin nggak? Atau siapa duluan nih? Kalau sendiri nggak pernah, tapi ada temen yang minta, yuk gue lagi ini nih kurang duit gitu kan, lagi butuh abis Lebaran banget gitu kan. Gue nggak bisa balik ke Tangerang. Oh, sampai segitunya. Iya, Even mau balik pun jadi nggak bisa. Nggak ada budget lagi. Karena ya? dia mobil aja nyewa kan segala macam. Jadi memang memaksakan untuk mudik dengan uang yang kurang. Dan di sana jalan-jalan pastinya kalau di tempat wisata di mana-mana dan karena dianggap sukses dan suka traktir segala macam, akhirnya ya boncos lah mereka. Oh, karena tuntutannya itu adalah pengen terlihat ya sukses pada saat kumpul saya nggak sama tahu ya, saya nggak keluarga. bilang orangnya, cuman seperti itu. Dan akhirnya ya saya coba bantu sebisanya. Ya, jadi Mas Rio tahu problem ini karena orangnya datang ke Mas Rio buat minta bantuan. Iya, karena dia butuh telepon gitu kan, karena nggak bisa pulang nih, mobilnya ada, dan bensinnya nggak ada gitu. Wah, itu gawat juga tuh. Pertanyaan sedikit, kadang kalau ini tambahan aja, jadi penasaran. Kalau kondisi demikian, ada orang yang datang minta bantuan, dibantu sesuai yang diminta, atau tetap ya nggak bisa bantu semua. Gimana sih kalau Mas Rio sendiri? Ini nggak bisa digeneralisir karena tiap orang treatmentnya beda-beda. Kalau untuk teman yang ini, saya kasih semuanya. Tapi untuk teman-teman yang lain harus dicek dulu sih. Seberapa lama bertemannya, seberapa tahu sama sifatnya, sikapnya segala macam. Betul. Balik-balik udah lebih paham dan tahu juga ya karakter orangnya gimana. Seperti apa. Sebisa mungkin selama masih bisa bantu ya kita bantu ya Mas Rio. Oke, menarik tuh. Nah, kalau Mas Gilang gimana kira-kira? Pernah nggak ngalamin atau ya even nggak sampai gali lubang tutup lubang, tapi efeknya jadi after Lebaran mungkin ngirit dulu, jatah makan lebih dibatasin juga, gitu. Mungkin secara personal sih nggak sampai struggling gitu ya. Ya sama, mungkin ada teman juga. Ya kurang lebih karena Lebaran momennya kumpul, jadi ada apa ya, yang dikeluarkan lebih dari situ. Ya kurang lebih sama lah intinya. Teman gak lama dari Lebaran ngubungin buat minjem duit gitu kan. Itu dari mana? Itu bukan temen gue juga kan ya? Jangan-jangan cek dulu tuh. Beda orang kan? Jangan orangnya sama nih nanti. Gak dapat dulu abis itu ya. Gara-gara gak dapat ke gue loh jadinya. Oke. Tapi itu dari teman juga atau saudara? Teman juga ya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi ya karena background-nya hampir sama juga. Sama. Jangan orang yang sama juga bener. Jadi ya sama di kampung gitu kan. Ya karena expense-nya mungkin di situ di luar budget dia, akhirnya dia ngubungin saya buat. Nah itu pertanyaan juga sih, saya nggak tahu ya. Kalau orang seperti itu yang memaksakan diri untuk mudik, itu harusnya seperti apa ya? Gimana cara ngatur uangnya biar di sana nggak habis banget? Betul. Makanya itu biasanya akan jadi bahan review kalau memang udah hari H, udah keburu kejadian kan susah ya. Nah, tapi kalau memang itu udah terjadi, yang harus dilakukan adalah improvement buat tahun-tahun berikutnya. Karena lebarannya kan bukan cuma tahun ini doang. Nanti kita juga akan bahas di sesi habis ini, kira-kira beberapa tips dan triknya gimana tuh baiknya ya.
Tapi karena ternyata ceritanya Mas Rio sama Mas Gilang itu sama dan relate, artinya cerita ini mungkin nggak cuma dialamin sama kita doang. Betul. Betul. Tapi nggak tahu mungkin banyak juga dialamin sama bapak-bapak se-Indonesia ya, yang biasanya orang-orang dan teman-teman itu akan minta bantuan ke kita yang terlihat lebih sukses. Jadi alhamdulillah untuk itu ya, berarti kita Alhamdulillah, udah jauh lebih alhamdulillah berhasil. masih dipercaya orang. Masih dipercaya, oke. Ya. Ya. Nah, oke, itu jadi seputar tentang recovery pasca lebarannya sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sedikit nih, kalau tentang mudik ya, kalau tentang mudik, Mas Gilang sendiri tiap tahun rutin nggak sih buat mudik? Rutin sih enggak ya, cuma ya kayak siklus per 3 atau 2 tahun mudik. Oh, jadi sebenarnya nggak setiap tahun, tapi kurang lebih 2 atau 3 tahun sekali. Betul, betul. Oh, mudik ke daerah mana nih, Mas? Mudik saya ke daerah Jawa Tengah di Jawa Jogja. Tengah ya. Oh, biasa kalau mudik gitu paling seru gimana sih? Road trip, bawa mobil atau Kalau iya road trip sih, bawa mobil karena ya itu. Kalau anggota keluarganya banyak, kayaknya Iya. lebih hemat kalau bawa kendaraan bawa kendaraan? pribadi. Iya. Oke, Mas Rio suka mudik juga? Enggak sih saya. Di sini aja. Kumpul keluarganya di Kumpul sini keluarga ya, aja, kumpul iya. keluarganya di sini. Karena biasanya kenapa kalau mudik itu bakal spend Betul, ekstra betul. biaya tambahan dong. Mhm. Nah, eh, kalau untuk mudik ke Jawa Tengah, Hmm. pengalaman yang sebelum-sebelumnya, Hmm. alokasi spending bisa sampai angka berapaan sih? Wah, spendingnya lumayan sih. Itu faktornya agak banyak. Kalau misalnya kita memutuskan bawa kendaraan pribadi ya, itu sebelum berangkat kita ke bengkel dulu. Oh, iya, Buat betul. servis dulu ya. Servis dulu, Keamanan, memastikan biar mobilnya enak dan aman, nyaman dipakai buat. Itu spendingnya agak lumayan. Lumayan di angka berapaan tuh? Anggap berarti kalau ke Jawa Tengah, tapi titik mulai dari Jakarta ya? Jakarta. Jakarta ke Jawa Tengah, habis berapaan tuh? Mas? Kurang lebih kalau di total jadi ada ini transportasi aja ya di Iya. luar di sana itu kurang lebih 5 juta. Iya, itu buat transport, artinya tadi termasuk biasanya apa servis, servis, ya. kemudian juga Ada bensin, bensin, ada tol, tol, iya. ya belum lagi selama di Belum. jalan ada makan ya ke Betul, rest area, rest area. dan itu PP kurang lebih 5 juta 5 lah ya. juta, tapi itu masih dibilang lebih hemat kalau kita compare sama kayak kita naik bis Oh atau iya, transportasi umum lainnya yang harganya lumayan pas lagi lebaran gitu. Iya, karena kalau lagi lebaran harga kapal, harga tiket itu juga jauh naik tinggi Iya. banget kan ya. Apalagi kalau mobilitas pas sudah sampai di kampung halaman ya, kalau kita nggak ada kendaraan pribadi itu agak susah. Mau nggak mau kita sewa kendaraan lagi, Iya, iya. karena belum pasti di kampung halaman ada kendaraan lebih nih buat kita pakai. Oh iya, karena di mana harus tetap nanti keliling Keliling ya. lagi, iya ke saudara-saudara di Terus kampung. belum lagi visit ke rumah saudara-saudara kan Iya, kunjungan. Betul, itu malah kalau kita nggak bawa kendaraan pribadi kosnya lebih besar sih. Oh, dan itu tadi kos 5 juta Jakarta, Jawa Tengah. Untuk yang mudik berapa? 4 orang ya berarti? Dimaksimalin jadinya. Dimaksimalin. Oh, Jadi- mungkin kalau tetangga ada yang mau ikut boleh ikutan ya, jadi ikut patungan sama nanti. orang tua sekalian gitu. Oh ya orang tua, oke. Nah, jadi kan ke sana ke rumah kakek atau nenek gitu kan. Oh oke. Jadi orang tua ikut sekalian kita maksimalin nih si mobil gitu. Iya, iya, iya. Biar- Jadi kalau bapak-bapak berhitung angka per kepalanya jauh lebih kecil Jauh nih. lebih kecil. kecil. Walaupun pengeluaran dari satu kepala. Iya betul. Dari Mas Gilang nih semuanya nih. Oke. Tapi kadang yang jadi pertanyaan, walaupun kita nggak mudik pun, Mas Rio, ya tadi ongkosnya itu juga akan tetap keluar ya. Mungkin kita Betul, nggak betul. keluar buat transport, tapi untuk tadi menjamu keluarga-keluarga yang Iya. datang. Dan kadang nggak cuma di rumah, ngajak jalan, gitu-gitu bener nggak sih Mas Betul, Rio? betul. Jadi open house itu mungkin di hari pertama kan. Jadi biasanya Iya. liburnya kan di nasional 2 hari, besok ada cuti tambahan. Iya. Nah ya hari kedua itu mulai anak-anak, yuk keluar Yuk, yuk. jalan. Nah, Iya. itu tuh. Nah, yang aku penasaran gini, pengen tahu, kalau tadi Mas Gilang udah spill budget buat mudik, buat berangkat. Kalau budget buat open house dengan segala macam opor rendang tadi, ya nanti kita ke rumah Mas Rio ada rendang ya, Open house juga. dan sebagainya, kira-kira harus prepare berapaan sih Mas? Kita kalau yang tahun ini belum tahu, kalau tahun kemarin kurang lebih untuk hari pertama itu Iya. kue-kuenya aja udah 500-600. Kue-kue kering itu ya, Iya, yang di itu udah toples. mahal banget. Hmm. Itu juga belum semua, kadang suka habis kan. Jadi kadang suka beli tambahan di tempat-tempat yang ready gitu. Dan itu bisa sejutaan sendiri. Wah. Terus belum kalau kita ngasih hampers ke yang lain-lain. Oke. Dan itu juga Hampers. tambahan.
Kalau untuk makanan mungkin 1 juta sampai 1,5 juta itu bisa. Oke. Itu untuk Karena tadi, lumayan hemat kan. iya, kue-kue, hampers, Kue yang mahal sih. tapi udah termasuk juga dengan makanan beratnya. Oke, udah kebayang ya kira-kira. Ya kira-kira Habis-habis untuk kita- tahun ini mungkin 2 jutaan kayaknya 2 juta lah bisa ya. jadi tuh. Belum termasuk jalan-jalan tuh Ya, ya. belum Belum. termasuk jalan-jalan, Belum. itu cuma murni buat biaya open house doang. Iya. Gitu. Oke, menarik. Jadi kita udah dapat gambaran, ternyata mudik nggak mudik, biaya yang keluar juga tetap harus ada angka Iya, perlu disiapin. yang disiapin. Oke. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga dari Mas Rio, dan kita memang lanjut lagi nih. Jadi, lebih ke, kalau tadi kita udah ngobrol sebelum hari raya, ya, terus pas terima THR gimana, dan setelah THR. Nah, yang kita mau diskusi bareng-bareng, persiapan buat tahun depan. Biar tahun depan nggak ngalamin problem yang sama, atau mungkin nanti bisa cerita juga tuh ke temennya, biar tahun depan nggak datang minjem lagi. Kira-kira nanti gimana sih menurut, kita mulai dari gantian Mas Gilang dulu deh. Kira-kira gimana pos buat ngatur THR-nya pada saat nanti cair, dan kita bisa siap buat menyambut Lebaran tahun depan. Apa yang bakal dilakuin nih kalau dari Mas Gilang? Kayaknya hal pertama kalau tahun ini ya, berkaca dari sebelumnya, kayak kita harus saving dulu nih di awal nih THR. Karena balik lagi, ada pos-pos yang kita tuh bergantung banget sama si THR ini nih gitu. Di luar kebutuhan hari raya ya. Jadi di luar hari raya tuh kadang pas bulan-bulan biasa kayak kita pengen ngelakuin ini nih, tapi nantilah nunggu duit THR aja gitu. Kayaknya kita bisa saving dulu di awal buat pos-pos itu gitu. Selain kayak kemudian Penasaran sedikit. Tapi bikin batas nggak sih kira-kira? Karena kan kalau kita mau belanja, apalagi kalau nanti buat persiapan ke depan, barang-barang kan nggak ada habisnya. Brand itu berbagai macam. Bikin limit tersendiri nggak sih kira-kira untuk barang-barang tertentu maksimal di kategori apa, di harga berapa gitu-gitu? ya tahun ini harus bikin limit. Bikin limit ya? Ya kayaknya kebutuhan tersier udah harus makin dipres buat tahun ini sih. Karena ya balik lagi kayaknya better nih buat kebutuhan primer dulu dah gitu. Ya, yang wajib primer, tapi kalau kebutuhan yang sifatnya non esensial mungkin bisa di stop, atau ya tadi setidaknya mungkin diganti barang penggantinya yang lebih murah ya. Oke, menarik. Nah, kalau dari tadi Mas Gilang, message-nya adalah udah mulai bisa nabung lah ya sedikit-sedikit ya. Kalau dari Mas Rio, kira-kira ada trik khusus nggak buat prepare Lebaran 12 bulan ke depan, artinya 1 tahun lagi, biar nggak cuma ngandalin THR? Kalau dari, kan goals-nya di tahun ini mau coba save 30% dari uang THR tuh. Ya, tadi komitmennya itu ya. Komitmennya itu. Jadi mungkin 30%-nya disisihkan dulu, dijauhkan dari bank-bank itu yang bisa diakses. Kita sisihkan uangnya. Lalu setelah itu sisanya baru kita coba pos-poskan. Kalau bisa ditekan lagi mungkin bisa lebih baik. Tapi kita harus ngobrol dulu sih sebenarnya apa yang mau dilakuin di Lebaran tahun ini, apa yang bisa, apa yang enggak, dan nanti di list dulu gitu. Iya, artinya berarti nanti buat persiapan tahun depan mulainya bukan dari 0, tapi udah mulai ada amount dari 30% Iya, sisa. 30%. Tapi nanti per bulan tetap akan saving dan nabung lagi gitu ya. Betul. Itu buat lebih tadi mengembalikan dana darurat yang tahun kemarin Kepake, Iya. gitu. Karena masih belum full juga. Ya, karena proses buat jaga dana darurat sendiri, apalagi kalau sempat kepake pada saat Lebaran, itu kan kita juga harus isi lagi ya, Iya, memastikan dananya selalu cukup. Oke. Tapi untungnya punya dana darurat. Yang gawat itu kalau darurat nggak punya dananya gitu ya. Kalau darurat nggak ada dananya. Itu gawat tuh. Nah, Pusing oke. Itu menarik. Jadi memang sekarang yang mau dilihat adalah, karena kan nanti bakal persiapan THR, persiapan Lebaran untuk tahun depan. Ya. Biasanya hal-hal begini, ini bapak-bapak pada diskusi juga nggak sih sama istri-istri? Atau keputusannya masing-masing, istri ngikut aja? Biasanya gimana? Mas Gilang dulu deh. Wah, udah pasti diskusi sama istri. Malah kadang saking kita pusingnya ya, ngikutin kata istri aja udah. Itu Jadi dibalik. Ini udah curhat. Coba di bold ya tadi ya. Saking kita pusingnya. Oke. Edit aja bagian itu edit ya. Oke, saking kita pusingnya. Oke, nggak apa-apa lanjut. Nggak apa-apa. Iya. Pusing karena istrinya kan.
Bukan, dicatat bukan. Oke, Lebih kayak jadi istrinya ya. oke, jadi memang lebih banyak Diskusi dulu pasti. diskusi sama istri ya. Hmm. Oke. Nah, kalau Mas Rio sendiri Hmm. sama juga atau jangan-jangan kalau Mas Rio karena tipikal nggak enakan, pokoknya menyerahkan semuanya ke istri atau gimana nih Mas? Oh, kalau yang tadi kita udah punya barang-barang buat 30%-nya, sudah agree karena kita butuh ngisi si dana darurat itu. Karena Iya. kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Kalau kejadian lagi, layoff lagi, itu bakal pusing sekeluarga. Iya. Jadi kita komitmen sama itu. Sampai sisanya itu yang akan kita diskusikan. Gimana caranya biar lebih irit, biar lebih hemat segala macam. Oh iya, jadi berarti salah satu yang akan dilakukan itu bukan cuma nabung buat persiapan tahun depannya, tapi selama proses berjalan itu juga evaluasi ya. Kira-kira apa yang nggak perlu-perlu banget bisa dikurangin supaya bisa jauh lebih ngirit ya. Betul, betul. Oke. Ini jawaban menarik. Nah, kalau misalkan tadi kan kebetulan punya experience yang sama, ya, didatengin sama temen buat pinjem karena keuangannya rada berantakan pasca Lebaran. Nah, kira-kira satu pesan penting apa yang bisa disampaikan ke temennya nih supaya tahun depan dia juga bisa lebih ready dan lebih siap. Kalau tadi kan pribadi nih, emang udah jauh lebih ready untuk nabung persiapan tahun depan. Tapi kalau cerita temennya kan mungkin beda, karena keuangannya mungkin mulai Berbeda dari juga. minus Iya, betul. ketika pasca Lebaran. Nah, kira-kira gimana tuh kalau dari Mas Rio sama Mas Gilang? Wah, bingung juga. Agak nih. sulit. Iya, agak sulit. Agak berat ya? Karena Agak sulit. ya beberapa mungkin nggak tahu backgroundnya sama atau nggak ya. Jadi si Iya. temen ini memang perantau. Hmm. Jadi mau tidak mau setiap Lebaran diusahakan untuk pulang gitu. Itu mungkin backgroundnya agak berat juga sih. Oh, oke. Jadi seadanya materi dia ya udah yang penting pulang gitu. Iya. Ya. Kurang lebih sama sih, karena memang orang tua masih ada. Kalau mereka kan bilangnya umpuk orang tua masih ada. Oh iya, Karena betul. untuk mengunjungi orang tua juga setahun sekali dengan uang yang seadanya gitu. Hmm, Jadi hmm, mungkin kekuatan emosional itu lebih kuat dibanding logikanya buat gimana nih cara That's it. baliknya. Ya, jadi keputusan itu diambil berdasarkan emosional, bukan karena dari sisi logical untuk kita ngatur ya. Iya. Jadi kalau tadi mintanya gimana ngasih sarannya, susah deh kayaknya. Susah sih, karena itu udah berhubungan Ya, ya. sama emosinya gitu. Betul. Tapi itu memang hal yang menarik karena itu memang real dan banyak terjadi. Tapi kita tahu bahwa problemnya juga dialami banyak bapak-bapak dan teman-teman di luar sana gitu ya. Harapannya adalah ketika menyambut Lebaran tahun depan nanti kita pengennya udah jauh lebih siap. Tapi Betul. setiap orang punya titik start yang beda-beda gitu ya. Jadi betul bahwa segala sesuatunya harus dipersiapkan lebih awal, termasuk kalau semuanya udah dari sisi keputusan emosional itu agak berat, ya apalagi pembelaannya kan buat keluarga, Iya. ya itu yang paling berat ya gitu. Jadi kadang kita nggak tegaan. Tapi secara logikal yang memang kita bisa lakukan adalah udah harus mulai. Mas Gilang sama Mas Rio tiap bulan ada budgeting nggak sih? Budgeting pasti ada. Budgeting ada. Ada. Nah, hal yang menarik adalah budgeting itu ternyata nggak cuma budgeting untuk expenses bulanan aja. Tapi kita juga ternyata harus siap untuk budgeting ke hal-hal yang nggak dikeluarkan setiap bulan. Ke hal-hal yang dikeluarin mungkin nanti setahun sekali. Contohnya tadi, Lebaran. Nah, itu bakal jadi salah satu tips dan trik ya untuk diskusi ya. Mungkin nanti sama temannya juga nih, supaya bisa diskusi sama istri gitu. Kira-kira Lebaran tahun depan pengen spend budgetnya berapa? Ya. Karena orang biasanya suka nggak siap itu ketika tiba-tiba udah mau Lebaran, tapi keputusan emosional dan mau terlihat selalu berhasil, makanya cari jalan instan, call a friend, gitu kan? Nah, tapi nanti mungkin yang kita bisa berbagi adalah coba, dan ini juga bisa jadi insight ya buat bapak-bapak sekalian semuanya. Ternyata kita bisa untuk ngatur budget. Mulai dari kan udah ada bayangin nih kira-kira berapa total anggaran yang dipakai pada saat Lebaran tahun ini, dan kita juga bisa estimasi kira-kira total berapa budget yang harus disiapkan di tahun depan. Nah, mulai dari situ baru bisa ngerem. Ternyata karena udah ada budget, angka-angkanya jadi bisa kita pilah-pilah. Oh, ternyata budgetnya cuma segini. Untuk barang-barang yang nggak butuh-butuh banget, itu ternyata bisa di-remove dulu.
supaya nanti ketika masuk ke Lebaran tahun depan semuanya berjalan berdasarkan budget yang udah dibuat gitu. Jadi karena kita juga pengen kita juga bisa bantu teman-teman yang tadi tuh sempat punya problem di Lebaran sebelum-sebelumnya supaya di Lebaran tahun depan bakal jauh lebih ready ya. Jadi kalau friend-nya nggak minjem duit lagi, tapi kalau friend-nya bener-bener Ngasih kabar baik ya? ngasih kabar baik, ngucapin mohon maaf lahir dan batin gitu kan ya. Mohon maaf, Gitu. ada 100 bukan gitu ya? Iya dong. Bukan gitu. Gitu. Ya, itu menarik tuh ya. Nah, oke. Itu tadi jadi obrolan yang berdarah-darah dari sisi dompet ya, dari bapak-bapak, cuman kondisinya memang relate banget ya apa yang disampaikan sama Mas Gilang dan Mas Rio di sini. Jadi banyak hal yang menarik ternyata yang kita bisa diskusikan, termasuk kalau misalkan nanti dari bapak-bapak di luar sana, tapi nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Kalau ada yang mau ngasih pendapat, kayaknya nggak gitu deh Mas Gilang, Mas Rio. Pengalamanku ada begini, silakan ceritain, tulis aja di kolom komentar. Sekali lagi, thank you Mas Gilang dan Mas Rio udah bersedia berbagi penderitaannya. Oh enggak ya. Ini harusnya jadi berkat supaya kita bisa manage dan mempersiapkan Lebaran dengan lebih baik ya. Betul. Gitu. Sekali lagi thank you dan aku Anthony ya. Pastiin semuanya stay tune terus dan sampai jumpa di obrolan berikutnya di episode Debat dan Dilema.